Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman karena sudah dapat hadir di dalam kegiatan bimbingan kelompok pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadia Indra Ramadhani. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini ada nggak yang mau memimpin doa? Saya juga. Dipersilahkan pada Ananda. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai diskusi kita, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, di sini udah ada yang tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Belum. Nah, bimbingan kelompok itu membahas topik-topik yang sedang terjadi atau hangat diperbincangkan, membahas isu-isu dan mendiskusikan yang sedang ramai dibahas di berita atau di masyarakat. Adapun tujuan dan manfaat dari bimbingan kelompok, tujuannya itu mendorong individu dalam mengembangkan perasaan, pikiran, persepsi, dan wawasan. Manfaatnya mendapat pemahaman tentang diri sendiri dan memperoleh informasi dan wawasan yang baru. Nah, ada beberapa tahap dalam bimbingan kelompok. Yang pertama ada tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, dan yang terakhir ada tahap pengakhiran. Nah, saya harap di sini teman-teman mengikuti kegiatan secara sukarela tanpa ada paksaan, dan teman-teman mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir serta mampu berbicara sopan dan santun ketika menyampaikan pendapat kalian. Sebelumnya di sini kalian belum pada kenal kan satu sama lain? Belum. Jadi kita perkenalan dulu ya, dimulai dari sebelah kanan, sebutkan namanya sama hobinya. Kemudian dilanjutkan sama sebelahnya, sebutkan nama temannya dahulu, baru nama kamu ya. Dimulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Meila, hobi saya membaca. Nama dia Mela, hobinya membaca. Nama saya Faras, hobi saya bernyanyi. Nama dia Mela, hobinya membaca. Nama dia Faras, hobinya bernyanyi. Nama saya Tasya, hobinya main game. Nama dia Mela, hobinya membaca. Nama dia Faras, hobinya menyanyi. Nama dia Tasya, hobinya main game. Dan nama saya Dinda, hobinya menulis. Nama dia Mela, hobinya membaca. Namanya Faras, hobinya nyanyi. Namanya Tasya, hobinya main game. Dan namanya Dinda, hobinya menulis. Nama saya Naya, hobinya berenang. Nama dia Mela, hobinya membaca. Nama dia Paras, hobinya bernyanyi. Nama dia Tasya, hobinya bermain game. Nama dia Dinda, hobinya menulis. Nama dia Naya, hobinya berenang. Nama saya Nazwa, hobinya menggambar. Nah, jadi di sini kalian udah pada kenal kan satu sama lain? Ya. Saya jelaskan kembali bahwa bimbingan kelompok itu membahas topik-topik yang sedang terjadi yang saat ini atau yang sedang hangat diperbincangkan. Apakah kalian siap untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir? Siap. Teman-teman sudah pada nyaman belum dari cara duduknya, ruangannya? Udah nyaman Sudah sih. nyaman. Baik, saya lanjut ya. Dalam bimbingan kelompok itu terdapat dua topik. Yang pertama ada topik bebas dan yang kedua ada topik tugas. Nah, kalau topik bebas itu topik yang dari kalian sendiri. Kalau topik tugas itu dari saya. Nanti saya menentukan apa yang mau saya bahas.
Kalian pilih mana, mau topik tugas atau topik bebas? Topik Ada tugas-tugas. Nah, jadi yang mau kita bahas ini tentang ketegangan Iran dan Israel. Situasi antara Iran dan Israel saat ini kan sangat tegang kan? Ditandai dengan serangkaian serangan dan counter serangan. Laporan-laporan berita menunjukkan adanya pertukaran rudal antara kedua negara sejak Jumat 13 Juni 2025. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, mengklaim telah melancarkan serangan besar-besaran ke Iran, sementara Iran mengklaim telah menembak jatuh pesawat tempur siluman F-35 Israel dan menguasai langit Israel dengan melumpuhkan sistem pertahanan Iron Dome. Konflik ini telah menyebabkan peningkatan harga minyak di dunia. Serangan-serangan tersebut juga telah mengakibatkan korban sipil termasuk anak-anak. Eskalasi konflik ini telah menimbulkan reaksi internasional. Negara-negara Eropa mengevakuasi warga negaranya dari Israel, sementara berbagai organisasi internasional dan pemimpin agama mengecam tindakan kekerasan tersebut. Pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak, termasuk dari Donald Trump dan Ketua Majelis Ulama Indonesia, menunjukkan beragam reaksi terhadap situasi yang berkembang. Beberapa negara telah menyerukan tinjauan kembali perjanjian kerjasama antara Uni Eropa dan Israel. Sepertinya kalau udah pada bosen nih mendengarkan saya berbicara, kayaknya kita main game aja. Main gamenya game mengapa karena. Ada yang udah tahu belum game mengapa karena itu kayak mana? Belum. Nah, game mengapa karena itu misalnya nih kan, Mela, mengapa saya cantik? Baru dijawab sama saudari Naya ya. Udah pada ngerti? Udah. Boleh. Ya, kita mulai ya dari sebelah sini mengapa, sebelah sini karena ya. Pas kali mulai dari Mela, Mengapa saya cantik? Naya, Karena mempunyai senyum yang manis. Tasya, Kenapa saya tinggi? Nazwa, Karena bawaan dari lahir. Paras, Mengapa saya suka makan? Dinda. Karena para suka lapar. Saya tegaskan kembali, apapun yang kita bahas pada kegiatan sore hari ini itu nggak boleh dikasih tahu sama orang lain ya, karena kegiatan ini bersifat rahasia. Ya, nah sekarang kita sudah berada di penghujung waktu nih, di mana akan berakhirnya kegiatan kita. Di sini ada nggak yang mau ngasih kesan untuk kegiatan kita hari ini? Saya. Dipersilahkan. Kesan untuk kegiatan hari ini, saya sangat-sangat senang dari diskusi ini. Saya dapat pengetahuan baru dari pemateri, dari kakak sendiri, dan saya senang karena bisa menambah pengetahuan. Ilmu yang saya dapat hari ini itu sangat bermanfaat gitu. Terima kasih buat kakaknya dan teman-teman sekalian. Ada lagi? Saya. Persilahkan. Nah, kesan saya untuk diskusi kelompok ini itu tuh dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan mendengarkan secara aktif. Ada lagi? Mulai saya. Kesana yang pasti pertama dapat pengalaman baru, terus kakaknya juga asik kan. Ditambah lagi tadi ada permainan, jadi nggak bikin bosen. Oke, ada lagi? Gak ada kan? Cukup. Nah, jadi bagaimana nih menurut kalian mengenai kasus tersebut? Apa pendapat kalian mengenai kejadian ini? Apa sikap dan tindakan kalian terhadap kasus tersebut? Saya Kak.
Jadi konflik Iran dan Israel itu semakin memanas dengan saling serang, berisiko jadi perang regional yang nampaknya mengerikan, seperti korban jiwa, ancaman nuklir, dan ekonomi global goyah. Solusi utamanya seperti gerakan ledakan, utamakan diplomasi, lindungan warga, dan atasi akar masalah konflik. Ada lagi? Pas sih kak, pas. Baiklah, untuk topik selanjutnya akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Apakah teman-teman setuju untuk melakukan bimbingan kelompok selanjutnya? Setuju. Bagaimana pesan kalian terhadap bimbingan kelompok pada sore hari ini? Ada yang mau ngasih pesan? Saya Kak, Persilahkan. semoga Panjang umur, panjang sekali. Yang mesti belum mbak, sumpah mbak. masa kecil kan ada di sumpah. Berak lah. Tunggu ya. Kan nggak bisa. Saya kak, gitu lagi, ulang lagi. Ya tunggu. Udah apa aja dulu. Ulang ngomongnya aku. Nggak usah, langsung aja. Saya kak, dari situ aja. Saya kak, semoga perbincangan kita ke depannya makin aktif lagi dan kita saling bisa bertemu lagi di pertemuan lainnya. Ada lagi? Saya Kak, semoga diskusi ini berjalan dengan lancar. Senang juga berdiskusi dengan kakak. Ada lagi? Cukup Kak. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif untuk mengemukakan pendapat kalian masing-masing. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu. Ada nggak yang mau mimpin doa? Boleh saya. Persilahkan. Oke, untuk mendapatkan keberkahan pada hari ini, pada diskusi ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang udah dapat hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.